Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kacau, kacau, kacau. Wah, luar biasa kacaunya begitu ya. Proyek Mandalika ya, utang 4,6 triliun ya. Injorni ajukan PMN. Ada apa begitu ya? Kok meninggalkan utang 4,6 triliun begitu? Menghabiskan dana berapa begitu ya? Padahal itu dapat sponsor begitu ya. Sana sini bahkan BUMN terlibat di situ. Ini harus kita periksa kemana KPK hari ini begitu ya. Jangan hanya Formula E dong yang dia diusut terus begitu kan. Ya Mandalika terus apapun begitu kan ya harus diusut begitu ya. Mentang-mentang semua kabinet berada di situ begitu kan ya semua kita sama di mata hukum begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya KPK harus berani begitu kan mengusut tuntas ya 4,6 triliun begitu ya. Ada apa begitu kan? Ini terbaru begitu ya. Kalau kemarin itu ada yang mengatakan ya ada punya utang ke RSUD Lampung kalau nggak maaf ya. Ini menunjukkan bahwa punya hutang ke RSUD katanya begitu ya. Tetapi di satu sisi ada berita baru ya. Ini proyek Mandalika utang 4,6 triliun. Bayangkan begitu ya. Kemana begitu ya? Itu kan yang menjadi pertanyaan begitu kan. Ini segera diaudit begitu ya. Biar menemukan titik temu begitu ya. Ya pasti seajang-ajang apapun begitu kan. Kalau tidak diawasi hati-hati begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya gempar, bukan sirkuit Formula E buatan Anies yang rugi ya. Ternyata sirkuit Mandalika sisakan hutang segunung mencapai 4,6 triliun ya. Netizen ya, congor cebong kini babak dibungkam ya, besi panas. Diam membisu dan melotot. Kemana ya para cebong dan buzzer ya. Para cebong dan buzzer sekarang sudah tutup mata begitu kan. Wow, ini ya proyek sirkuit Mandalika tinggalkan utang 4,6 triliun. Bayangkan begitu ya. Ini saking apanya coba bayangkan begitu. 4,6 triliun itu wah, itu angka yang fantastis luar biasa begitu ya. Ini untuk meringankan hutang warga berusaha memanfaatkan lahan ditanam ya pisang atau sama seperti di bandara ya. Bandara Kerta ya jadi ya dijadikan tempat hiburan odong-odong. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Pantesan nih ini akun gerombolan Wan Abutnya. Kalau sudah punya utang gimana begitu? Bayangkan begitu ya. Masa mau tidak dibayar mau nggak bayar begitu ya? Ini kan hak masyarakat Indonesia itu sendiri begitu kan. Hutangnya kemana? Itu segera diaudit begitu kan. Utang segitu memang bangunnya berapa? Gila ya, gila. Bener, nggak ada waras yang bikin sirkuit ini. Ini banyak kritikan-kritikan netizen begitu kan. Bukankah dia untung atau apa begitu kan. Katanya sukses ya gelar motor GP dan dampaknya ya ternyata ya namun sirkuit Mandalika hari ini mendapatkan ya bukan mendapatkan sih ya dapat utang bukan dapat utang apa ya punya utang begitu kan 4,6 triliun lah ini lagi uang negara minta disertakan. Wah ini kacau begitu ya. Kemana sekarang begitu ya para panitia begitu kok tidak muncul begitu ya. Ini katanya dampaknya ekonomi luar biasa. Kalau membawa utang ngapain ada Mandalika begitu kan. Ya mending Formula E aja dapat untung di luar sana begitu ya. Bahkan lah memang ada utang ya. Semua proyek di negeri ini kan ada utangnya. Gila bener. Ini Mandalika tinggalkan utang 4,6 triliun. Yang salah Pak Anies Baswedan. Kenapa Pak Anies Baswedan nggak mau urus Mandalika? Ya lagi-lagi ya Anies Baswedan disalahkan begitu. Kok bisa begitu ya? Padahal Mandalika itu beda apa yang dikemas oleh Anies Baswedan begitu kan. Anies Baswedan ya memberikan satu kemasan yaitu Formula E di situ begitu. Tapi ini menarik begitu. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Saya tertawa melihat ini begitu ya. Kita baca dulu beritanya seperti ini. Ini ya. Ini. Wow, ini proyek Mandalika ya meninggalkan utang 4,6 triliun ya. Injorni ajukan PMN. Bagaimana begitu kok bisa punya hutang segini begitu kan ya. Ini mari kita baca ya. Jakarta Holding BUMN Pariwisata Injorni melalui PT Pengembangan Pariwisata ya Indonesia atau Indonesia Tourism Development ya
Corporation ya mengajukan penyertaan modal negara PNN sebesar 1,193 triliun. Rencananya dari total PMNI tersebut sebesar 1,5 triliun akan digunakan untuk membayar utang. Perusahaan diketahui ya tengah menanggung utang 4,6 triliun dari proyek sirkuit Mandalika. Jadi apa yang terjadi selama ini begitu? Inilah yang dibanggakan oleh para cebong dan buzzer begitu. Mandalika sangat luar biasa katanya begitu ya. Tapi tahu-taunya punya utang 4,6 triliun begitu kan. Menggunakan APBN ya, menggunakan sponsor BUMN ya. Bandingkan dengan Anies Baswedan yang membuat Formula E begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang dibangga-banggakan sekarang ini oleh para cebong dan buzzer ya ternyata dia punya hutang begitu ya ini. Direktur Utama Dirut Injorni Doni Oscar yang menjelaskan utang tersebut ya terbagi dalam 2 tram pembayaran. Kewajiban pembayaran jangka pendek short term yang harus dilakukan sebesar 1,2 triliun ya dan kewajiban jangka panjang long term mencapai 3,4 triliun. Bayangkan ya. Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini. Di antaranya untuk bayar pembangunan grandstand ya VIP village ya. Sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggara event ya, kata Doni saat RDP dengan komisi ya 6 DPR RI begitu ya. Untuk itu diketahui Doni satu-satunya untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek ini dirinya mengajukan penyertaan modal negara PNN sebesar 1,5 triliun untuk ITDC. Ya seharusnya kemana? Ini kan BUMN juga bertanggung jawab di situ begitu kan ya. Semuanya harus bertanggung jawab di situ. Kok sekarang ya kacang lupa kulitnya, ada apa begitu ya? Itu sangat disayangkan sekali begitu kan. Bukan tahu-taunya ya Mandalika jadi lalu kemudian numpang foto sana sini begitu kan. Sok menjadi pahlawan dan sebagainya, punya utang 4,6 triliun lalu kemudian hilang begitu mereka begitu, tidak mau ada yang mau tanggung jawab begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang dibangga-banggakan oleh buzzer ternyata punya hutang begitu ya. Bahkan mengenai kewajiban jangka panjang yang sebesar 3,4 triliun, Doni memaparkan sejumlah strategi ya. Pertama, pihaknya akan menghilangkan biaya-biaya ya, salah satunya dengan menghapus event World Superbike ya WSBK dari sirkuit Mandalika. Ini karena event tersebut memberikan kerugian hingga 100 miliar. Bayangkan begitu 100 miliar, bayangkan WSBK-nya begitu kan? Ya, di mana letak logikanya? Bayangkan begitu. Kemana buzzer dan cebong kok tutup mata dan telinga hari ini begitu ya? Ya, bukalah dong walaupun malu begitu ya. Ini, selain itu ya, MGPA yang merupakan pengelola sirkuit Mandalika akan mengaktifkan sirkuit untuk ajang internasional lainnya yang lebih menguntungkan. Ya, mungkin dengan ajang apa begitu kan? Selain sirkuit itu begitu kan ya. Karena kontrak dengan MotoGP itu sendiri kan menghabiskan triliunan di situ begitu kan. Tidak mungkin lah untuk akan kembali lagi GP yang MotoGP yang ajang MotoGP kembali lagi ke Indonesia kalau seperti ini terus begitu kan. Berbeda dengan sirkuit Formula E begitu kan ya. Kontraknya sampai 2024, bayangkan. Setiap tahun pasti melaksanakan itu begitu. Dampak ekonominya ada, keuntungan untuk Jack Pro juga ada begitu kan. Berbeda dengan Mandalika begitu kan. Ini harus diperiksa ini begitu, harus diaudit begitu ya. Bahkan langkah lain, ITDC akan mengundang swasta untuk berinvestasi ya di lahan sekitar sirkuit Mandalika. Selain itu, ITDC memiliki hak pengelolaan lahan 1.200 hektar ya. Hanya saja nanti price-nya akan kita review terlebih dahulu karena saat ini price-nya ditawarkan itu harganya 3 kali lipat lebih mahal dari kalau kita beli lahan di sana. Jadi tidak ada investor yang masuk terangnya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Ada apa begitu kan ya? Bahkan ini disebutkan ya, rugi bandar. Injorni bakal hapus event WSBK dari sirkuit Mandalika. Ini kan sudah jelas begitu kan ya. Ini bayangkan begitu ya. Holding BUMN Pariwisata Injorni tengah putar strategi untuk menghijaukan perusahaan ya yang mengelola sirkuit Mandalika, yaitu Mandalika Grand Prix Association MGPA ya. MGPA saat ini disebut-sebut tengah menelan kerugian ya dari pengelolaan sirkuit Mandalika. Bayangkan begitu. Inilah yang kemudian ya yang dibangga-banggakan oleh para buzzer dan cebong, tapi tautannya ya meninggalkan utang begitu kan, sebegitu gedenya begitu ya.
Bahkan sirkuit Mandalika sendiri tahun ini kembali menjadi tuan rumah ajang balapan internasional bergengsi, yaitu World Superbike dan MotoGP ya. Hanya saja event besar itu ternyata tidak banyak membantu MGPA untuk mendapat keuntungan. Kalau hanya rugi ngapain masih ada di situ begitu kan ya. Negara-negara maju saja ya. Kalau memang tidak ada dampak ekonomi yang jelas di situ, mendapat kerugian di situ, ngapain masih ada MotoGP? Mending kita lihat di TV saja begitu kan ya. Walaupun adu gengsi dan sebagainya, kalau tahu-taunya punya utang dan sebagainya, ya bandingkan dengan Formula E sana begitu ya. Tanpa BUMN, sponsor dan sebagainya tetap jalan di situ. Direktur Utama Dirut Injorni Doni Oskaria menjelaskan untuk meminimalisir kerugian dirinya tengah mengusulkan ya untuk mundur dari tuan rumah WSBK tahun depan. Tapi tahu-tahunya sudah mundur begitu, bayangkan begitu ya. Ya kalau meninggalkan 4,6 triliun itu angka yang fantastis luar biasa begitu ya. Kerugian terbesar di Mandalika itu di WSBK ya. Kami akan menegosiasi menghilangkan WSBK, jadi nanti kos kita itu akan turun. Karena jujur, itu event tidak menarik ya, tegas Doni saat RDP dengan Komisi ya 6 DPR RI ya. Dengan menghapus WSBK dari event tahunan sirkuit Mandalika, Doni menyebutkan mampu ya mengurangi kos yang timbul mencapai 100 miliar tersebut. Gimana ini ya? Para cebong dan buzzer kok gitu begitu ya. Ya seharusnya sekarang ya nampilkan begitu kan ya, waktu pelaksanaan ya Formula Mandalika, wah luar biasa, 1 hari 1 malam, bahkan 7 hari 1 bulan 2 bulan digoreng habis-habisan oleh para buzzer begitu ya, bahwa Mandalika ini ajang internasional yang ini yang itu yang ini yang itu, tapi tahu-taunya meninggalkan ya utang 4,6 triliun dan mengatakan si Doni ini bahwa ya MotoGP Mandalika ini tidak menarik sama sekali. Jadi artinya apa? Kalau sudah tidak menarik ngapain begitu ya? Dampak ekonominya tidak ada, kerugiannya ada, mending lihat di TV saja begitu. Kan begitu logikanya begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.